Guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Capricorn, karir dan uang Capricorn bulan Februari 2025. Ini general reading, bisa resonate bisa enggak untuk semua Capricorn. Reading ini untuk Sun Moon Rising ya, Sun Moon Rising Capricorn. Oke. Kita reading singkat ya. Gak usah panjang-panjang. Kita coba lihat potensinya gimana, energinya seperti apa, right gitu ya. Jadi even ini meskipun ini bacaannya bagus, kalau kitanya nggak ngapa-ngapain, ya kita nggak akan ngedapetin manfaat dari bagusnya tadi itu. Ya mungkin hanya bisa dapat seperempatnya atau setengahnya. Jadi ketika readingnya bagus ya kita optimalkan ya diri kita. Oke, Capricorn, karir dan uang. Oke, Eight of Pentacles, bagus nih. Oke, The Fool, karir dan uang. Three of Cups, Four of Pentacles, Two of Wands. Oke, aku akan ambil 7 kartu. 3, ini udah 5, 6, 7. Oke, Capricorn, ya di sini ada Eight of Pentacles gitu ya. Jadi bulan ini ya ini udah masuk mau pertengahan ya. Harusnya aku baca dari kemarin-kemarin, right? Well, situasinya sebenarnya cukup bagus ya untuk karir dan uang kamu di bulan ini. Beberapa hal mungkin sesuai dengan apa yang kamu rencanakan, sesuai dengan apa yang kamu kerjakan gitu ya, atau mungkin kamu bisa ngejar target nih gitu. Jadi ketika kamu berproses untuk mengejar target gitu, entah target apa ini atau deadline apa gitu ya, kamu sangat bisa untuk mewujudkan itu. Tinggal gimana nih kamu mau melakukan, mau berproses atau enggak. Ketika kamu nggak melakukan itu, kamu nggak berproses itu ya, mungkin kamu hanya mendapat ya sedikit atau hanya mendapat setengah, kamu nggak bisa ngedapetin hasil yang optimal. Di sini ada Eight of Pentacles, kamu bisa ngedapetin angka 8, which is ini angka yang sangat bagus ya untuk apa namanya keberlimpahan, angka uang gitu, dan nggak terputus ya di sini. Tapi ketika mungkin kamu nggak ngapa-ngapain, mungkin juga kamu nggak bisa ngedapetin angka 8 itu, right gitu. Jadi manfaatkan ini untuk kamu bermanifestasi apapun yang ingin kamu manifestasikan di bulan ini, right gitu. The Fool. Oke, di sini aku rasa di sini mungkin ya gitu ya. Ada challenge, mungkin kamu agak susah untuk fokus ya gitu. Ini agak susah untuk fokus bisa aja bukan hanya di bulan Februari, tapi mungkin kamu yang akhir-akhir ini tuh gampang ke distract gitu, atau akhir-akhir ini tuh gampang gak fokus. Lebih-lebih mungkin kamu kecanduan handphone aja, main sosmed gitu. Kayak aku nih kadang gak bisa berhenti kalau lagi scroll gitu. Jadi harus bener-bener ada niatan, oke kita skip dulu nih, handphone dijauhin gitu, dan kita kerja, right gitu. Di sini mungkin kamu harus bisa punya batasan yang jelas pada hal-hal yang tidak penting, pada hal-hal yang nantinya bisa merusak konsentrasi kamu, merusak fokus kamu. Ya, dari hal yang kecil aja, bisa soal handphone, bisa soal apa ya, mungkin kamu gampang terganggu kalau berantakan ya, harus jangan sampai ada berantakan gitu di ruang kerja kamu atau di jadwal kamu juga perlu diatur gini. Dan aku rasa ini perlu juga menjadi perhatian gitu ya. Ini bisa kaitannya yang mungkin kita nggak sadar bahwa ini bisa kaitannya dengan pertemanan gitu. Jadi kita mungkin punya teman yang baik atau orang-orang yang baik di sekeliling kita, dan kita mungkin kurang tegas pada diri kita. Ketika ada teman yang ngajak keluar gitu ya, kita kita ciao gitu ya, tapi kita melupakan jadwal kita tuh sebenarnya hari ini tuh kerja gitu. Tapi karena teman kita ngajak hangout gitu, kita melupakan prioritas tadi ini gitu ya. Jadi mungkin kita perlu kayak nih gitu, sorry nih,
ini harus kerja dulu, gimana kalau nanti kita keluarnya jam sekian, atau gimana kalau ditunda dulu nih minggu depan gitu sih. Jadi kamu harus tahu, meskipun pertemanan ini baik untuk hubungan, untuk relasi, untuk jaringan, tapi kita jangan melupakan bahwa kita tuh punya prioritas sendiri gitu ya. Gitu. Dan mungkin kita nggak sadar, kita udah sering kali membuang waktu karena kita mengabaikan prioritas kita gitu ya, right gitu. Di sini juga ada Three of Cups gitu ya. Kita tahu memang network, jaringan, pertemanan, relasi itu sangat baik untuk diri kita. Beberapa hal memang terkadang kita ngedapetin klien dari mereka, customer dari mereka, atau peluang dari mereka, tapi kita juga harus tahu betul nih gitu ya, ada hal lain gitu ya yang harus kita bangun, yaitu diri kita sendiri. Jadi ketika kita ketemu nih misalnya peluangnya dari mereka, atau kita ketemu pintunya dari mereka, tapi kalau diri kita belum terbangun, intinya diri kita tuh belum siap gitu ya, kita belum membangun diri kita sesuai dengan apa yang kita mau, right gitu ya, maka peluang tadi atau potensi tadi itu bisa aja hilang gitu ya, atau bisa aja kita nggak bisa ngambil potensi itu dengan optimal gitu, atau ya karena diri kita belum ready. That's why kita pentingnya untuk manage diri, termasuk juga memanage pertemanan kali ya gitu. Jadi oke lah, kita jadwalkan misalnya seminggu sekali kita hangout gitu, atau sebulan sekali kita me time bareng temen gitu ya. Tapi kita jangan melupakan ada hal penting di dalam hidup kita yang harus kita kejar gitu ya. Oke, di sini ada Four of Pentacles, Two of Wands ya, Karma dan King of Cup ya. Oke, di sini ada karma ya buat Capricorn. Jadi aku rasa beberapa dari kalian gitu ya, atau ini bisa sebagian atau masih banyak dari kalian yang merasa tuh hidupnya tuh masih stuck gitu, atau merasa banyak sekali pain gitu ya, atau banyak sekali penderitaan yang mungkin ini penderitaan dari tahun-tahun lalu belum beres dan terbawa atau menjadi PR kembali di tahun 2025 ini, which is ini harus kita beresin, right gitu ya. Jangan sampai kita udah ganti tahun PR-nya masih sama gitu ya, kecuali PR-nya tuh bener-bener gede, memang nggak beres, nggak bisa diberesin. Kalau hanya setahun 2 tahun ya mau gimana lagi, right gitu. Dan di sini ya, ini tadi ya, untuk di awal tadi ini bisa soal karir dan termasuk juga soal uang. Di sini Four of Pentacles ini juga aku rasa kamu perlu mengatur, ini terkait manajemen ya. Kamu kamu perlu mengatur masalah uang kamu. Jadi cash flow-nya tuh harus baik. Jangan sampai kamu tidak mencatat pengeluaran mungkin ya gitu. Akhirnya kamu tidak tahu uangnya kemana, masuk berapa, keluar gimana gitu. Akhirnya nanti kamu belum akhir bulan udah galau duluan gitu ya. Jadi kamu bisa ngedapetin misalnya bonus atau apa gitu ya, target gitu, kamu bisa ngedapetin, ada peluangnya di sini bagus gitu ya. Tapi jangan sampai kita ngedapetin ya, let's say misalnya 10 juta gitu, tapi kita nggak bisa ngatur, akhirnya 10 jutanya ludes atau bahkan minus ya gitu. Jadi di sini jangan sampai kita impulsif aja, kita atur bahwa masih ada masa depan gitu ya. Jadi mungkin ini, meskipun hari ini tuh bagian dari masa depan kemarin, right gitu, tapi masih ada besok tahun depan tuh masih ada ya. Jadi kita jangan hanya ngomong atau memikirkan hari ini aja, tapi kita juga harus mikir ke depannya seperti apa, right gitu. Two of Wands di sini buat kamu yang mau ekspansi bisnis ya gitu, atau mencoba untuk memulai hal baru, bisa dicoba gitu ya, atau mau belajar hal baru, skill baru, atau mau sekolah lagi, sangat bisa gitu ya di bulan ini atau di tahun ini bisa gitu. Jadi dicoba aja, tapi pastikan memang kamu berminat untuk melakukan gitu ya, kamu semangat untuk melakukan, dan ini tuh sangat membantu diri kamu tuh growing gitu. Jadi
mungkin kita nggak hanya mikir soal apa yang bakal kita lakukan gitu ya, tapi kita juga mikir yang kita lakukan ini tuh ngebantu diri kita building nggak, membantu diri kita bertumbuh nggak. Mungkin itu salah satunya yang perlu kita pertimbangkan, right gitu. Jadi kalau misalnya mau hashtag kabur aja dulu ya di tahun ini, bisa juga untuk cari peruntungan di luar negeri, bisa dicoba gitu. Tapi juga harus dipertimbangkannya ya, kamu oke nggak sih kalau misalnya harus pindah ke luar negeri gitu. Kamu udah tahu kamu mau melakukan apa di sana, mau kerja apa gitu ya, atau hanya sekedar slow living mungkin di luar negeri, up to you gitu ya. Jadi lakukan hal-hal yang bikin kamu interest ya di tahun ini. Bisa apapun gitu ya, dari pindah kota, pindah luar negeri bahkan ya, yang sekarang lagi viral, hashtag kabur aja dulu, right gitu ya. Oke, bisa ya gitu. Oke, King of Cups. Dan di sini Capricorn, ini mungkin karena juga sebenarnya kamu tahu sebenarnya mungkin blueprintnya kamu, atau kamu tahu sebenarnya apa yang mau kamu lakukan untuk hidup kamu. Kamu tahu apa yang apa yang ingin kamu lakukan untuk karir kamu, untuk pekerjaan kamu, dan untuk finansial kamu. Tapi mungkin kamu tuh terlalu banyak mikir, atau ada hal lain gitu ya yang belum beres gitu ya di dalam diri kamu, shadows atau mungkin insecurity, dan ini tuh menjadi hambatan. Ini menjadi blocking dari kamu untuk bertumbuh, untuk naik ke step selanjutnya atau naik ke stage selanjutnya. Jadi karmanya harus diberesin dulu. Maybe this is time for you untuk bayar karma gitu ya. Entah ini karmanya apa ya gitu. Jadi yang saat ini sedang kamu risaukan, yang saat ini sedang membuat kamu pilu, gelisah, dan maybe stress gitu ya, itu salah satu menjadi PR atau karma yang harus kamu beresin gitu. Contoh misalnya soal finansial kamu, contoh misalnya kamu tuh pengen menjadi ABC gitu ya. Ya, ini saatnya kamu untuk mewujudkan itu ya, gitu. Oke, King of Cups. Di sini Capricorn kamu harus percaya pada diri kamu sendiri. Pertama, kamu harus yakin atas diri kamu ya. Kamu harus bisa andil pada diri kamu sendiri, atau mungkin kalau bisa dibilang saatnya kamu tuh pulang ke diri kamu yang sejati ya gitu. Jadi maybe kemarin terlalu banyak pengaruh-pengaruh dari orang luar, bisa pengaruh-pengaruh keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya, yang mana membuat kita tuh tidak ideal sesuai dengan diri kita sejati gitu ya. Jadi karena dogma-dogma, karena stigma-stigma, karena konstruksi sosial gitu, kita mungkin belum paham kita tuh seperti apa orangnya, apa yang mau kita lakukan, apa yang bikin kita happy, apa yang bikin kita merasa hidup, apa yang bikin kita mindfulness gitu ya. Jadi mungkin ini saatnya kita back to ourselves, alright, gitu ya. Ini saatnya untuk kita ya balik lagi ke diri kita, termasuk pekerjaan apa sih yang benar-benar kita mau, kita sukanya apa sih gitu. Jadi ya sangat spirit sekali gitu ya. Ya, spirit itu kan spiritual kan perjalanan ke dalam diri, right gitu ya. Oke, jadi mungkin ini sih bagian bawahnya, ini bagian dari refleksi diri kita, right, Capricorn. Bagian atas memang mungkin kita pada ekspektasi, visi misi, dan self development atau self improvement, right gitu ya, atau ya self grow ya, itu sih bagian bawahnya self grow, bagian atasnya self development. Oke, aku rasa cukup. Jadi kurang lebihnya seperti ini untuk Capricorn. Semoga bermanfaat ya gitu. Ambil baiknya, manfaatkan hal-hal yang baik, dan ini aku rasa baik ya untuk dipraktekkan. Thank you so much for watching this video. See you next time and bye bye.